Orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Habib Ba'lawi ya, teman-teman. Mengatakan bahwasanya kalian ini kalau kurang ajar kepada habaib, maka tempat kalian adalah di neraka. Apalagi kalian ini kurang ajar dengan Habib Rizik, itu sudah pasti masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, ini ajaran dari mana ya, teman-teman ya? Lawang mereka ini, para oknum-oknum Habib ini yang kurang ajar. Mereka ini ya membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah SAW, yaitu seperti barang siapa yang mendatangiku, yaitu kuburan Habib ini, maka nanti semua problem, semua masalah itu bisa selesai. Itu ada di dalam kitab-kitab mereka, teman-teman. Bukan satu dua, banyak sekali ya hadis-hadis palsu yang mereka karang-karang yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengingatkan kepada para teman-teman yang apabila melihat yaitu ceramah oknum Habib-Habib yang dimana mereka ini sangat menyesatkan, yaitu mereka kalau berceramah mereka selalu meninggikan nasab-nasab mereka, dato-dato mereka, bahkan mereka ini bercerita yang dimana khurafat itu sangat luar biasa, teman-teman. Seperti ada Habib yang bisa menurunkan hujan susu, seperti ada Habib yang mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa nggak kurang ajar, teman-teman? Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video oknum Habib tersebut ya. Oke, mari kita simak videonya. orang yang kurang ajar ke Habib neraka. Nak kau presiden ke, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa kurang ajar kepada cucuku, para habaib syarifah, baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksiat kepada Allah, umpamanya ya, fakot ada nih, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman ada nih fakot Allah, yang kurang ajar kepada habaib, kepada ya kurang ajar kepada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada habaib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita teliti ya, di mana hadis tersebut itu mengatakan bahwasanya kurang ajar kepada habaib. Ya, tidak akan ketemu hadis tersebut. Itu adalah hadis karangan dari oknum Habib Ba'lawi. Mana ada, teman-teman? Mereka lah yang menempah ya, yaitu mengkapling ya kursinya di neraka. Karena mereka ini membuat hadis-hadis palsu yang dimana hadis tersebut itu disandarkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal Nabi SAW itu tidak pernah yaitu berkata demikian. Allahu Akbar. Ini jelas-jelas orang ini memang kalau nggak Habib ya mukibin ya, teman-teman. Allahu Akbar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan tampilkan lagi yaitu video-video yang dimana video tersebut itu banyak oknum Habib yang selalu menceritakan kisah-kisah khurafat yang sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wewangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Nah, teman-teman, jadi itulah ya khurafat mereka ini, bahwasanya di Tarim itu wali-wali nggak pakai sendal. Jadi mereka ini lebih mengagungkan yaitu kota Tarim ya, teman-teman ya, daripada Mekah dan Madinah ya, teman-teman. Itu sudah jelas mereka ini selalu mengagung-agungkan Tarim. Nah, oke, teman-teman, jadi saya akan tampilkan lagi video khurafat-khurafat dari Habib Ba'lawi. Mari kita simak videonya. Beliau seorang wali kutub. Ya, ada yang bilang kurang lebih
30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub, ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun, cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah, tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang. Wah, selama 15 tahun nggak keluar ya teman-teman ya. Jadi si Oknum Habib ini apa nggak makan, nggak minum ya. Kita jangan percaya gitu saja teman-teman ya. Kecuali adalah Maryam teman-teman. Jadi di mana Maryam ini ya, itu adalah memiliki karomah ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya teman-teman. Nah, ini si Habib ini ya katanya 15 tahun nggak keluar rumah, lalu kemudian cuma sholat, wudhu, ke kamar mandi hanya wudhu, lalu kemudian sholat, udah itu saja. Selama 15 tahun nggak keluar rumah ketemu orang. Ini kan seakan-akan ingin menyamai dengan yaitu Maryam. Allahu Akbar, ini ada-ada aja nih ya. Masyhur. Ya. Jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaih. Mujma' alaiha. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih. Dia seorang Ada-ada aja ya teman-teman ya. Kutub ya, kutub utara, kutub selatan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yaitu warga Surabaya, mana suara kalian? Dongeng sesat dan dusta imigran Yaman. Oke, mari kita simak videonya. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Wih, Rasulullah SAW itu selalu tawaf di Surabaya. Wah, ini dongeng apa lagi ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada generasi ya dari Oknum Habib ya. Mereka ini sudah mempersiapkan untuk kedepannya nanti untuk mengacak-acak kaum muslimin. Dan ini adalah ya peninggalan-peninggalan mereka ini yaitu berupa kuburan ya. Dan ini akan menjadi ATM-nya oleh para Oknum Habib-Habib. Oke, mari kita simak videonya. Kerja super mudah di perantauan, yaitu keturunan imigran. Ini ngapain di kuburan seperti ini? Allah. Ngapain ya mereka ini main rebana di kuburan? Berisik tahu. Orang yang ada di kuburan itu ya membutuhkan doa, bukan membutuhkan rebana di dalam kuburan. Ngapain coba? Ini ajaran dari mana ya? Oh iya, ini kan ajaran Islam dari Yaman ya, bukan dari Rasulullah SAW. Oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi ini memang lucu ya, sampai menggelitik tahu. Ini adalah tembok Yaman bisa hamili perempuan. Allah. Mari kita simak ya. Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Jadi yang ingin pengen punya keturunan ya, pengen hamil lagi, pegang ini tembok gitu ya. Jadi bisa hamil gitu. Ini apa ini? Ya kalau minta keturunan, mintalah dengan Allah SWT. Ini malah minta tembok. Ini ajaran dari mana lagi ini teman-teman? Jadi kata kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Pegang tembok gitu ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Nah teman-teman, mari kita lanjut di video selanjutnya. Nah di sini ada, yuk kita dengar dongeng dusta Pak Muhdor. Pak Muhdor ini yang suka marah-marah ya. Datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah dan sorban, di mana
sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Jadi Habib ini dusta ya, sangat dusta sekali ya. Allahu Akbar. Ini ajaran dari mana ini? Nah teman-teman, ini adalah ya dongeng yang terakhir ya yang saya ingin tampilkan ya, di mana oknum Habib ini mengatakan bahwasanya tangan Rasulullah SAW itu keluar dari kubur. Oke, mari kita simak videonya. Tut yadaka, ya Rasulullah, saya sudah sampai di depanmu, maka perkenankanlah saya untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya bu, tangan ikan Nabi ini bu, maktut ke kuburan bu. Wah. Jadi akhirnya tangannya Rasulullah itu keluar dari kuburan. Subhanallah ya teman-teman. Sungguh ini adalah penghinaan kepada baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah itu bangkit dari kubur gitu ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Maktub bu, tangan Rasulullah SAW. Dilihat oleh puluhan ribu orang. Jutaan orang melihat tangannya Rasulullah SAW. Gedabrusnya ya, tadi ngomong puluhan ribu, kemudian jutaan orang. Jadi jutaan orang tersebut itu menjadi sahabat ya teman-teman ya, karena melihat tangan Rasulullah, melihat Rasulullah. Wah, ngeri sekali nih ngibulnya ya. Tetapi yang bisa mencium hanya Imam Rifai. Oh, ya kan? Imam Rifai. Diambung tangannya, bolak-balik, kemudian kembali lagi tangannya baginda Nabi kita. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya kisah-kisah dusta, al-gedabrusi, al-ngibuli ya oleh oknum-oknum Habib Ba'lawi ya, dimana mereka ini kan ya suka cerita-cerita khurafat ya teman-teman ya. Sudah tentu itu sudah tidak asing lagi, dan saya menampilkan ini bukan satu dua Habib ya teman-teman, banyak ya, seperti Habib siapa tadi Mundor, lalu kemudian Habib siapa tadi Ba'abud, Habib siapa tadi lagi yang Surabaya, dan ternyata teman-teman ya mereka ini ya oknum Habib-Habib dari kalangan Ba'lawi hampir semuanya ya, tapi nggak semuanya sih, hampir semuanya ya, mereka ini kalau ceramah itu tidak terlepas dari dongeng-dongeng khurafat. Kalau dikatakan oknum tapi kok banyak, coba gimana ini ya Allah. Ini Islam kalau di tangan mereka ini hancur ya teman-teman, malah dijadikan ledekan, dijadikan lelucon oleh agama lain. Allahu Akbar, sangat miris sekali teman-teman. Nah maka dari itu nasihat saya, jangan tonton dia, jangan diundang ya, agar apa ya, kita boikot aja, jangan sampai mereka ini berkembang biak. Maksudnya adalah dongeng-dongengnya itu ya berkembang di tengah kaum muslimin. Ini sangat bahaya sekali. Ini ajaran dari mana teman-teman? Kalau ajaran dari Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun ya seperti sirah Nabi, lalu kemudian para sahabat, mereka tidak mengisahkan, tidak membacakan kepada kaum muslimin. Ya seperti itulah, mereka hanya mendongengkan kisah-kisah dari datuk-datuknya. Datuknya itu sakti, wali, kutub utara, kutub selatan. Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.